Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 20 September tahun 2024. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul,
cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta Video pembelajaran. Tanyakan pada dirimu, kalau masih nggak mau bangun, apakah tujuanku diciptakan itu untuk ini, meringkuk di bawah selimut dan mereguk kehangatan? Nah, terus kan kamu tetap bisa jawab, tapi kan nikmat, namun betapa nikmat seperti ini. Ditanya lagi sama Markus, jadi engkau lahir untuk mencari kenikmatan, bukan untuk bertindak dan mencari pengalaman. Tidakkah engkau lihat tanaman, burung, semut, laba-laba, lebah, semua menjalankan tugasnya, membuat harmoni dunia terjaga, sekuat mereka bisa. Mengapa engkau tidak segera menjalankan tuntutan alamiahmu? Terus kamu jawab lagi, tapi kan bukankah orang itu harus istirahat, ada tidurnya juga? Jawabnya Markus, setuju. Namun alam memberi batas untuk itu, sebagaimana dengan makan dan minum, dan engkau telah melampaui batas. Ini sudah jam 9. Ya. Ya. Nggak ono jam 9. Engkau telah berlebih dalam istirahat, namun kurang dalam bekerja. Engkau tidak cukup mencintai dirimu. Engkau tidak mencintai sifat alamimu dan tugasmu. Orang yang mencintai tugasnya, mengabdikan diri dan menjalankannya, bahkan kadang sampai lupa makan dan mandi. Sementara kamu lupa tugasmu gara-gara tidur. Apakah engkau tidak menghormati dirimu sendiri sebagaimana pelukis mencintai lukisan, penari mencintai tarian, orang pelit mencintai uangnya, atau pemburu jabatan mencintai statusnya? Saat mereka benar-benar dipengaruhi oleh yang mereka kerjakan, mereka bahkan tidak makan dan minum karena menjalankan kecintaan mereka. Nah, ini filsafat bangun tidur. Ya. Biar kamu tidak males-malesan. Karena kadang-kadang kalau sudah males kan, meskipun bolak-balik HP-nya kamu tambah 10 menit, sudah bunyi, 10 menit lagi, bunyi lagi, 10 menit lagi. Ini ya ora tangi-tangi. Video pembelajaran. Saya punya kawan, saya pernah ketemu dia, kemudian
kita pergi ke ustadznya. Dia bilang, kata dia, Ustadz ini ustadz pertama kali yang saya kenal sunnah. Oh Masya Allah, saya kenalan. Kemudian ustadz ini ngomong, Ustadz Firanda ini kawan kita ini, dia ngaji sama saya. Terus saya sampaikan satu hadis. Hadis ini, ayu islami khair. Islam apa yang terbaik? Antut tutimu ta'am, kau beri makan. Sekarang dia terapkan. Pokoknya dia suka kasih makan apa? Orang. Sering bagi-bagi apa? Makan. Ada cara-cara dia yang bayarin. Ada makan dia kasih makan. Ya, mau kasih makan teman, mau kasih makan kerabat, mau kasih makan orang miskin. Suka bagi-bagi makan. Terus waktu saya ke sana dia potong kambing. Kemudian kambing dia sendiri, kemudian dimasak makan enak. Maka dia cerita bahwasanya, Ustaz saya punya lahan sekitar 1,5 hektar. Saya beli kambing dulu sudah sekitar 6 tahun atau 7 tahun lalu. Saya beli kambing 11. Habis itu saya nggak pernah beli lagi. Kambing itu berkembang. 40 lebih tiap 2 minggu sekali saya potong entah berapa ekor. Sampai sekarang kemarin masih 40. Saya mau tambah lagi khawatir mengganggu orang. Dan tetangga nggak ada yang marah karena mereka juga kebagian tiap 2 minggu sekali. potong, muncul lagi, muncul lagi. Subhanallah berkah. Itu berjalan sampai sudah 6 tahun. Kambing gratis, bagi. Ada kambing potong. Karena dia ingin mengamalkan hadis itu. Tut imut ta'am. Maka jangan pelit-pelit. Kalau ada orang si undang makan. Di antara sifat Nabi ketika dipuji oleh Khadijah, wa taqrid dhaif, kau memuliakan apa? Tamu, udah tamu, dia makan. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن
منك اللقاء التحيات وأبسلام انشروا. Serakah itu erat hubungannya dengan kikir dan pelit, ya. Jadi ketika dia sudah mengumpulkan, dia nggak mau berbagi kepada orang lain. Dia nggak mau memberikan sedikit kepada orang lain. Dia mau semuanya untuk dirinya saja. Bayangkan kalau ini ada di antara kita. Sudahlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci juga oleh sesama manusia karena kekikirannya. Engkau tidak mau bantu orang lain? Suatu hari nanti engkau susah, siapa yang akan bantu dirimu? Wahai teman-teman yang serakah dan teman-teman yang kikir, teman-teman yang pelit. Quran turun niku ngangge istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah dianggap pakem. Terus digo maknani Quran sing turun luweh dhisik. Sampeyan tak contohno sing gampang, paling gampang dan mesti paham sampeyan. Tak contohno paling gampang ya mesti paham. Istilah ning Quran, iblis itu malaikat mboten. Mun sampeyan jawab. Istilah teng Quran iblis itu malaikat ora? Malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Mohon berarti saiki istilah Quran nu iblis malaikat ora? Malaikat. Resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman ning musala, zaman ning masjid, wah ngger kiai, ngger guru ngomong. Pelanggerane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ra tau bantah pangeran, ra tau nyulayani pangeran. Kecerdasan kamu, pinter kamu itu tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi, karena status tertinggi manusia adalah sifat kehambaan. Anggur, boleh kita minum anggur? Saya tanya kawan saya, ya akhi, nama dia mukmin di Kaherah, boleh kita minum anggur? Kata dia anggur haram. Musim anggur di Kaherah, saya beli anggur, sampai ke rumah anggur ini masam. Minta ampun masam. Saya masukkan dalam blender. Lepas itu saya tapis, saya masukkan ke freezer. Bagi gula, bagi susu. Datang mukmin tadi, saya bagi minum. Lepas minum dia tanya, wallahi Abdul Samad, masyariftu sekidah. Aku seumur hidup belum pernah minum macam ini sedapnya, kata dia. Kata dia, apa nih? Itulah anggur yang kau haramkan tuh, kata saya. Kalau anak saya tanya, Pak, kenapa Bapak sholat terus? Ya saya bilang, sepantasnya jadi manusia sujud, cuma selama melok di dunia, melok nganggo, pangeran dibayari ya ora gelem. Kata saya gitu, wong nganggo mae wong ya bayar, lagi nganggo bumine pangeran ra bayar wis anggap ae sujud itu bayar, kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Perdagangan Indonesia itu mengalami perdagangan sudah sangat maju. 571 Rasulullah lahir di Mekah. Yang Mekah masih disebut jahiliyah. Jawa niku wis maju. Tahun 300 kita sudah punya kerajaan Tarumanegara. Tahun 500 kita punya kerajaan Kalingga. 450 di Malang ada kerajaan Kanjuruhan. 600 berdiri kerajaan Mataram. Tadi wis maju kene iki. Jadi yang disebut jahiliyah iki kono. Jawa gak tahu dilokno jahiliyah kali Gusti Allah. Lho cepu ngono kuwi bangga gak apa-apa. Cek ero biar tahu bangsamu ini. Sing kafir ya wong kono. Sing lawan Kanjeng Nabi, makanya walladzina ma'ahu asyidda. Kena ben selamat ning dunia ku lomo, repot wong ora lomo iku repot. Kalau kamu hanya mendapat itu resiko. Kamu juga harus memberi. Karena semua amal baik itu sebaiknya diperlihatkan supaya bisa ditiru. Nggak ada derajat yang lebih tinggi ketimbang derajatnya para nabi, dan mereka saat melakukan kebaikan ya dipertontonkan, diperlihatkan. Karena tadi kebaikan harus berkesinambungan dan itu harus ada yang nyontoni. Memang harus seperti itu. Saya dapat duit dari YouTube bulan ini 140 juta.
tiap bulan, tapi tak pernah saya ambil seperak pun untuk bayar listrik, untuk beli beras, untuk semua operasional pon. Jadi kok tanya orang, dari manalah makan santri, dari manalah semuanya? Dari YouTube. Dari sejak awal sampai sekarang tak pernah saya ambil seperak haram. Tak susah saya, kaya kali pun tidak, susah kali pun tidak. Jadi jangan ibu bilang, tengoklah Ustaz itu kurus sekali, dia tak makan. Saya ini kurus ini bukan tak makan. Seorang wanita sedang membersihkan dan menyapu jalan yang penuh sampah dari bekas cabang pohon yang tumbang, sementara seorang pria mengawalnya. Tiba-tiba, sebuah mobil ingin lewat. Pria tersebut dengan sabar menyingkirkan cabang pohon agar mobil itu bisa melintas. Namun, pengemudi mobil tersebut bersikap kurang ajar dengan mengejek mereka dan menjatuhkan uang sebagai tip. Dengan tenang, pria itu mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada wanita yang sedang menyapu, yang kemudian mengucapkan terima kasih. Ternyata, pria tersebut memiliki mobil mewah. Dia kemudian mendorong mobil pengemudi kurang ajar itu ke belakang karena mobil tersebut melawan arah. Hal ini membuat pengemudi tersebut kaget. Lebih mengejutkan lagi, wanita yang menyapu jalan ternyata memiliki mobil sport seri terbaru, supercar. Dia menyimpan semua peralatan menyapunya di dalam supercar tersebut, menunjukkan bahwa dia adalah superwoman. Kisah ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh meremehkan orang yang sedang bekerja, karena mereka mungkin bukan orang sembarangan. Ini menjadi pelajaran hidup bagi pria sombong yang meremehkan orang lain dengan selembar uang kertas. Dan Allah sangat benci dari kalian 3 hal. Yang pertama adalah qila wa qal. Yang dibenci pertama adalah menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Ini terjemahan lain dari kata-kata qila wa qal. Kalau tadi kan katanya, kata orang, saya dengar begini. Semua yang didengar, semua disampaikan. Dan ini bahaya. Yang Nabi SAW mengatakan cukup sangat besar dosa seseorang kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar, tanpa dia pastikan itu benar atau tidak. Dengan kita bisa dengar, karena kita kan tidak bisa tutup kuping di setiap saat jalan di mana-mana. Yang penting jangan diucapkan. Kontrol dulu sebelum kita ucapkan. Allah berikan kita 2 kuping dan 1 lisan supaya lebih banyak dengar daripada ucap. Banyak orang semua yang didengar langsung diucapin. Makanya waktu turun hujan, Nabi SAW buka imamahnya, buka bajunya, sengaja kenain air. Kata beliau waktu ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan? Air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyu. Kalau bahasa kita sekarang, udah suci lagi nih, pakai tuh. Jadi sebenarnya kalau musim hujan, anak-anak mandi hujan itu boleh dalam Islam, jangan dilarang. Kalau katakan anak saya sakit kena air hujan ini, dari mana ada buktinya? Gak ada bukti. Nabi SAW sengaja basahin kepalanya malah. Dan mengatakan ini rahmat Allah baru turun dari langit, gitu kan? Video dakwah. Tanda orang baik. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tahawi dan Al-Hakim, beliau mengatakan, khairukum man at'amat ta'am. Kata Nabi SAW, orang terbaik yang diantara kalian adalah yang suka berbagi makanan, suka mentraktir temennya. Masya Allah. Kalau lagi masak di rumah dibagiin tetangga-tetangganya, itu orang baik. Kenapa? Kalau antum sholat, manfaatnya siapa yang merasakan? Antum sendiri. Karena ada di antara kita yang rajin sholat ke masjid, Masya Allah, azan ke masjid, tapi nggak pernah berbagi dengan tetangganya. Ada yang tiap tahun berangkat umroh, bahkan setahun 2 kali berangkat umroh, tapi tidak pernah berbagi makanan dengan tetangganya. Banyak. Maka tolong antum tunjukkan keindahan Islam ini. Buktikan kepada mereka bahwa Islam itu datang rahmatan lil alamin. Antum punya rezeki, uang dari safar, belilah apa yang bisa dibagi. Rumah yang paling murah apa di sini jamaah? Kerupuk. Bagikan ke tetangga. Wallahi jamaah, hadiah itu menumbuh. Makanya kita nih kadang kala dianggap jahat atau sesat
Karena kita kurang baik sama tetangga. Dulu ada pernyataan dari salah satu anggota kepolisian yang mengatakan, hati-hati, tanda-tanda teroris ini rumahnya ngontrak terus tertutup. Antum yang rumahnya ngontrak, hati-hati. Antum perlu baik sama tetangga. Tetangga mau masuk rumah, fadol. Antum punya rezeki makan bareng ke rumah, masya Allah. Dan ketika antum berbagi makanan, nih ada satu kondisi di negeri kita yang juga membuat kita ya prihatin. Undakan pernikahan, walimah, biasanya yang diundang tuh orang kaya. Kalau pejabat yang punya acara pernikahan, yang diundang sesama pejabat. Bahkan yang datang harus pakai sepatu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana izin minum dulu jamaah. Syarrut ta'am, seburuk-buruknya makanan, ta'amul walimah, makanan walimah, yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Yang diundang yang kaya, yang udah biasa makan enak di rumahnya, dia bisa beli apa saja. Malah yang miskin nggak diundang. Ada orang yang suka mentraktir, tapi yang dia traktir orang-orang kaya juga. Antum peduli sama orang-orang miskin, berbagi makanan. Ada di beberapa daerah yang bikin acara senabung. Senabung. Apa artinya? Sedekah nasi bungkus. Hari Jumat, kita punya mahasiswa itu, dia kumpulin. Hari Jumat dia bikin makanan, dia datang ke tempat orang-orang yang gak mampu. Hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam, Sayyidul Ayyam. Dia bagi-bagi itu, Masya Allah. Kenapa? Mereka terinspirasi dengan hadis ini. Sebaik-baiknya kalian adalah yang memberi makanan kepada orang lain. Video dakwah. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: A'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan. Allah Subhanahu wa taala mencabut uzur kepada siapapun yang diakhirkan ajalnya sampai dia mencapai usia 60 tahun. Hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang bahayanya orang yang sudah berusia 60 tahun tapi tidak kunjung dapat hidayah. Karena Nabi SAW mengatakan, A'dzarallah. A'dzarallah itu artinya lam yatruk lahu udhran. Jadi Allah tidak meninggalkan udhur sama sekali. Ila mri'in, kepada seseorang, akhara ajalahu, yang diakhirkan ajalnya, hatta balagha 60 sanatan, sampai dia mencapai usia 60 tahun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan uzur kepada para pelaku maksiat ketika usianya sampai 60 tahun? Alasannya karena usia-usia 60 tahun itu an yasta'idda liliqa'illahi azza wajalla. Harusnya usia yang sudah 60 tahun itu memang sudah harus persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan di malam hari ini kita akan membahas rahasia usia 60 tahun. Ada apa dengan 60 tahun ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir
Surah Fatir ayat 37. Yang usia 60 tahun ke depan. Yang 40 tahun di belakang aja. Dalam surah Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarihuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Dan mereka penduduk neraka akan berteriak-teriak, kemudian mengatakan, "Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Ini janjinya penduduk neraka. Kalau mereka dikeluarkan dari neraka, mereka akan bertobat. Bahkan mereka akan beramal lebih giat dibandingkan sebelum mereka masuk neraka. Itu janji penduduk neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepada kalian. Maka Allah katakan, fadhuku famalidh zalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun penolong bagi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Fatir ayat 37 ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan usia yang panjang kepadamu? Sebagian ahli tafsir diantaranya pendapat Imam Mujahid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar qala sittuna sanatan. Ketika Allah mengatakan, bukankah aku sudah berikan usia kepada kalian yang panjang, kata Abdullah ibn Abbas, maksudnya usia 60 tahun. Jadi Allah ingatkan usia 60 tahun ini, karena ketika penduduk neraka mereka berteriak-teriak dan ingin keluar dari neraka, kemudian mereka berjanji akan bertobat dan akan semangat melakukan amal saleh, Allah tidak ijabah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bantah dengan dua perkara. Pertama, bukankah dulu sudah aku berikan kau usia sampai 60 tahun? Yang kedua, waja'akumun nadhir, dan sebelum aku wafatkan dirimu sudah datang peringatanku kepada kalian. Jadi kalau kalian kemudian masuk neraka, ya salah sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa usia 60 tahun ini, kalau mereka tidak dapat hidayah, maka mereka rentan untuk masuk ke dalam neraka? Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, thalathun la yandurullahu, thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa lahum adzabun alim, kata Rasul. Ada 3 kelompok yang nanti pada hari kiamat tidak akan diajak bicara, pada hari kiamat tidak akan dipandang Allah, bahkan pada hari kiamat Allah sediakan azab yang pedih. Kemudian Rasul menyebut salah satunya apa? Syaikhun zanin, orang yang sudah tua renta, kakek-kakek, tapi masih berzina. Kenapa Nabi SAW memfokuskan kakek-kakek yang berzina? Bukankah anak muda lebih banyak melakukan zina dibandingkan orang tua? Karena Nabi SAW ingin katakan bahwa kalau seandainya orang ini sudah tua, sudah 60, sudah 70, kemudian masih juga berzina, berarti memang kakek ini tak tahu diri. Dia tidak paham bahwa dia itu sebentar lagi akan mati. Berarti yang mendorong dia maksiat itu karena buruknya akhlak dan kebiasaan hidupnya.
Karena orang yang sudah tua, apalagi sudah 70 tahun kemudian berzina, apa pendorongnya? Tidak ada pendorongnya. Kalau anak muda berzina mungkin syahwatnya masih meluap-luap, wajar. Akhirnya terkalahkan dengan syahwatnya, berzinalah anak muda. Tapi kalau sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah renta, tenaga tak ada, syahwat kurang, mata sudah rabun, telinga sudah budak, kok masih berzina, ini gimana ceritanya? Makanya kemudian para ulama mengatakan orang yang sudah tua berzina lebih besar dosanya dibandingkan anak muda berzina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia 60 tahun itu harusnya orang itu sudah lebih dekat kepada Allah. Makanya kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, dia mengatakan hendaklah usia-usia tua itu mereka sudah harus tinggal di masjid. Harus banyak duduk-duduk di masjid. Karena apa kegiatan orang yang sudah tua, apalagi sudah pensiun kan? Tinggal duduk di masjid aja lah dari maghrib sampai ke isya gitu ya. Nanti dari subuh gitu, habis subuh sampai ke syuruk. Nanti dari zuhur sampai ke asar gitu ya. Kalau udah tua apalah kerjaannya? Harusnya kata Imam Ibnu Hazm, seharusnya orang yang sudah sepuh itu harus memperbanyak tinggal di masjid. Karena perjalanan dia sudah dekat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan usia 60 tahun dan Allah katakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kemudian Allah mengatakan wa ja'akumun nadhir. Dan telah datang peringatan kepada kalian. Apa peringatan di sini? Ada 6 penafsiran para ulama tentang makna peringatan dalam surah Fatir ini. Yang pertama, maksudnya telah datang peringatan kepada kalian, artinya Rasul sudah diutus, sehingga tidak ada uzur lagi kalian untuk berpaling dari Islam, karena Nabi sudah diutus. Dan ajaran Nabi SAW sudah sampai kepada kita lewat para ulama, lewat para asatidz. Tapi kenapa kalian tidak mendengarkan peringatan-peringatan itu? Berarti tidak ada uzur lagi. Yang kedua yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran di hadapan kita. Dan alhamdulillah Al-Quran sekarang ini dicetak banyak-banyak. Di masjid ada Quran, di rumah ada Quran, di handphone ada aplikasi Quran. Kalau orang sudah tua 60 tahun kok tidak baca Quran, itu sudah nggak ada uzur bagi dia. Karena Quran sudah diturunkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, umur itu sendiri. Umur itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa awalam nu'ammirkum di sini artinya 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Tapi saya ambil 60 tahun. Karena pembahasan kita bicara soal 60 tahun. Jadi di antara peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sudah tua itu adalah umur itu sendiri. Di mana Nabi SAW membatasi umur umat Islam itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja kan. Kata Rasul, a'maru ummati bainas sittin ila sab'in. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Artinya kalau sudah 60 tahun, sisanya tinggal 10 tuh. Berarti yang sudah dilalui lebih banyak dibandingkan yang belum diarungi. Yang sudah dilalui sudah 60 tahun. Berarti sisanya tinggal 10 tahun lagi. Iya, kalau seandainya mati di usia 70 tahun, kalau matinya di usia 65 tahun, tidak sampailah kan. Sehingga kalau seandainya kemudian umur yang ia sudah tempuh itu tidak menjadikan peringatan kepada dia, masih merasa muda saja, ini bahaya nih. Karena ada tua-tua keladi itu kan, tua-tua gak jadi-jadi ya. Tua-tua gak jelas kan. Kayak masih muda saja, padahal jalan 100 meter aja ngos-ngosan. Naik tangga ke atas aja gak kuat, tapi masih muda saja. Parlente itu bahasa itu apa? Ya. Jadi masih orang-orang tua yang seperti ini tidak tahu diri, tahu umur, harusnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara nadhir juga adalah asyayyid. Uban di kepala. Karena biasanya usia 60 tahun itu udah banyak ubannya tuh. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala. Jadi Iyas ibn Qatadah ini
ada seorang ulama salaf, Iyas ibn Qatadah. Kalau dia ngaca, kemudian dia tampak di janggutnya ada rambut putih ataupun uban, maka dia akan ngomong sendiri dan mengatakan, aral mauta yatlubuni, sesungguhnya aku sudah melihat kematian itu sudah mencari aku, katanya. Jadi kalau seandainya antum ngaca gitu kan, kok di janggutnya sudah ada ubannya, di rambutnya ada ubannya, ngomonglah, ini malaikat lagi nyari-nyari aku nih, jangan-jangan di belakang rumah pula malaikat tuh, katanya.